Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai hukum Ohm yang berbunyi besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya. Nah, dari bunyi tersebut dapat kita pahami yang kita bandingkan di sini ada tegangan dan arus. Tentu kalau sudah ada tegangan dan arus dalam suatu rangkaian pasti ada hambatannya. Nah, kita ingin membuktikan hukum tersebut secara praktiknya dan bagaimana menjelaskannya apabila kita gabungkan dalam sebuah rangkaian. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kita kali ini adalah yang pertama ada power supply. Di sini power supply kita menggunakan power supply Unity tipe UTP 3305C, dan di sini ada multimeter Sanwa CD771 dan multimeter Sanwa juga dengan tipe CD800A. Nah, kemudian di sini ada 3 buah varian resistor yang berbeda-beda. Nanti kita akan mencari nilainya melalui rangkaian tersebut. Jadi kita tidak tahu nilainya ini R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. Tapi nanti bisa kita tahu nilainya dari perhitungan yang kita dapat dari nilai arus dan tegangannya. Kemudian ada kabel penghubung untuk menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan. Oke, mari kita coba rangkai. Pertama, kita menggunakan R1 dulu. Kita rangkai. Teman-teman harus pahami bahwa dalam pengukuran di suatu rangkaian, saat kita hendak mengukur arus listrik, maka kita ukur dengan secara searah. Jadi arus listrik itu tidak boleh diparalelkan, jadi harus searah atau secara seri. Ini rangkaian untuk mengukur arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Jadi rangkaian ini sumber tegangannya ini dari power supply dan ini ampere meternya untuk mengukur arus dari rangkaian adalah resistor yang ingin kita cari nilainya. Kemudian multimeter Sanwa yang CD800A itu kita gunakan untuk mengukur tegangan yang mengalir pada rangkaian yang kita gunakan. Nah, berbeda dengan arus untuk suatu rangkaian, apabila kita ingin mengukur tegangannya, kita harus menentukan di titik mana kita mengukur. Tidak seperti arus. Kalau arus itu yang mengalir, tapi kalau tegangan itu di titik tertentu. Kita sambungkan yang positif, yang negatif, supaya nilainya tidak minus, tidak terbalik. Nah, kita hidupkan yang sumber tegangan itu nilainya kita ukur yang tegangan itu di port tegangan, yang arus itu di bagian arus. Nah, kita pakai arus mikro karena cukup kecil. Nah, pada praktikum kita kali ini R1, R2, R1, R2 dan R3 ini tidak kita ketahui. Jadi kita ingin mencari pada saat R1 ya,
kita beri tegangan masukan dari power supply misalnya 2 volt. Nah, maka arus yang terbaca berapa dan arus yang terbaca pada pada rangkaian ini berapa. Seharusnya arus yang terbaca pada rangkaian, karena ini hanya satu buah, arus yang terbaca pada rangkaian ini seharusnya sama dengan ini sumber tegangan. Karena yang kita gunakan hanya satu, tapi kalau misalnya kita gunakan beberapa itu mungkin berpengaruh. Nah, kita hidupkan. Di sini kita perlu kita catat nilai inputannya. Kita ubah dulu menjadi 2 volt. 2 volt. Nah, arus yang terbaca pada rangkaian ini adalah 4 mikroampere, sedangkan tegangan yang terbaca pada rangkaian di kaki-kaki R1 itu 1,990 volt. Nah, itu untuk rangkaian R1 di 2 volt. Nah, untuk selanjutnya kita coba kita naikkan menjadi 4 volt. Volt. Nah, arus yang terbaca di rangkaian 8,1 mikroampere dan tegangan yang terbaca 3,987 volt. Selanjutnya kita coba di 6 volt. Arusnya 12,3 mikroampere dan tegangannya 6 volt. Selanjutnya kita coba di 8 volt. Arus yang terbaca 16,4 mikroampere dan tegangannya 8 volt. Selanjutnya kita ubah ke 10 volt. Arusnya 20, mikroampere, tegangannya 10,01 volt. Tegangan yang dari sumber tegangan dari power supply dan yang terbaca di multimeter itu sama. Dari hasil yang kita dapatkan, kita dapat pahami bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, tadi kita dapatkan pada saat beda potensialnya semakin tinggi, maka arus yang kita dapatkan akan semakin tinggi. Sehingga rumus hukum Ohm dapat kita jelaskan melalui praktik tersebut. Sehingga hukum Ohm dapat kita jelaskan melalui metode sederhana yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Nah, dari percobaan yang kita lakukan tersebut, kita dapat mengetahui nilai R1 ini berapa. Dengan cara kita tahu hukum Ohm memiliki rumus sama dengan V sama dengan I kali R, di mana R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Kita tadi sudah mendapatkan nilai tegangannya berapa, arusnya berapa. Nah, teman-teman bisa coba di tabelnya pada saat 2 volt itu berapa. Nah, pada saat 2 volt tegangannya 2 volt, terus arusnya tadi kita dapatkan 4 mikroampere. Nah, jadi 2 dibagi 4 mikroampere. Nah, itu akan mendapatkan nilai resistor ini berapa sebenarnya.
Percobaan selanjutnya adalah kita mengganti resistor pertama dengan resistor yang kedua. Caranya yang sama, dengan cara yang sama, nanti kita akan mendapatkan nilai tegangan dan arus pada rangkaian sehingga kita dapat mengetahui resistor yang kita gunakan itu bernilai berapa. Demikian cara pengambilan data dari praktikum kita kali ini. Yang R1 caranya sama, R2 seperti itu juga, yang R3 pun sama. Demikian video praktikum kita kali ini. Selanjutnya teman-teman dapat menulis laporan sesuai dengan format lab praktikum online. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa di rumah aja dan sampai ketemu di Tera lagi.